Oke, mulai Lan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisy Safarani sebagai moderator yang akan memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan materi dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Suripto, Krismayanti, Nisy Safarani, dan Ayu Sandriani Kamal. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi yang berjudul Problematika dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran ditinjau dari aspek guru dan siswa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Sandriani Kamau, Krismayanti, Ningsi Saparani, dan saya sendiri Cindy Suripto. Yang pertama yaitu definisi belajar. Belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, dan sedangkan problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kemudian yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu elemen penting yang dalam proses belajar mengajar saat ini. Di samping juga elemen lain seperti model, metode, bahan ajar, dan lain-lain. Penggunaan media pada setiap proses pembelajaran telah menjadi sebuah tuntutan atau bahkan keharusan bagi setiap guru. Pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran telah dikemukakan oleh banyak ahli. Grossman tahun 2013 berpendapat bahwa penggunaan media dalam pembelajaran berfungsi sebagai pendorong motivasi belajar siswa, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak, dan mempertinggi daya serap. Selanjutnya yaitu media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya yaitu mengatur dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Sanjaya 2008. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Secara umum, media memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek yang disebabkan karena objeknya terlalu besar, terlalu kecil, bergerak terlalu lambat, bergerak terlalu cepat, terlalu kompleks, atau objek yang bunyinya terlalu halus, dan objek yang mengandung bahaya atau risiko tinggi. Yang ketiga, yaitu menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis.
Dan yang kelima yaitu membangkitkan keinginan dan minat baru. Nah, di sini fungsi media yang di poin ketiga ini menghasilkan keseragaman pengamatan. Jadi fungsinya yaitu dalam media pembelajaran itu berfungsi agar siswa itu pemahamannya seragam terhadap suatu konsep ataupun pembelajaran yang akan dicapai. Jadi agar seragam ataupun pengamatannya konsepnya sama, maka diciptakanlah atau digunakanlah media pembelajaran. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh kawan saya, Krismayanti. Baiklah, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual adalah sebuah alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata peserta didik. Contohnya seperti gambar atau foto, bagan atau chart, dan peta. Yang kedua, media audio berkaitan dengan pendengaran peserta didik, yakni media yang hanya mampu memanipulasi kemampuan-kemampuan suara semata di mana fokus pada aspek pendengaran sebagai penangkap informasi, contohnya radio, rekaman, suara, dan lagu. Yang ketiga, media berbasis visual merupakan penggabungan antara media visual dengan suara, yakni menyampaikan pesan pembelajaran berupa suara dan gambar, misalnya adalah rekaman video dan slide suara. Lanjut. Lanjut, Tim. Udah. Nah, di sini juga ada prinsip dan kriteria media pembelajaran. Nah, dalam memilih dan menggunakan media, prinsip yang harus dipahami oleh guru, sebagaimana diungkapkan oleh Sumantri tahun 1000, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yakni yang pertama, yang kedua, sesuai dengan kemampuan guru, yang ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, yang keempat, sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat dan waktu, dan yang kelima, memahami karakteristik media yang digunakan. Nah, selain itu, dalam memilih dan menggunakan media juga ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh guru. Sujana dan Rifai tahun 1991 mengidentifikasi 6 kriteria tersebut berikut. Yang pertama, media yang digunakan haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan haruslah mendukung materi pembelajaran. Yang ketiga, mudah diperoleh. Yang keempat, sesuai dengan keterampilan guru. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Lanjut. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun keberadaannya sangat penting, penggunaan media pembelajaran juga harus diperhatikan. Diperhatikan banyak hal, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kemampuan guru dalam menggunakan media, dan lain sebagainya. Selain itu, hal lain yang tidak juga kalah pentingnya adalah bahwa media yang digunakan haruslah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lanjut. Problematika yang dihadapi guru dalam menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya Yang disampaikan pertama, penggunaan media. Ayo, Sandriani. Oke, baik. Selanjutnya, problematika yang dihadapi guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media yang monoton pada saat pembelajaran. Yang kedua, kesalahan persepsi bahwa media pembelajaran harus identik dengan teknologi yang canggih dan mahal.
Yang ketiga, guru yang terkendala karena keterbatasan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, masih kurangnya alat-alat media pembelajaran yang ada di sekolah. Next. Selanjutnya ada problematika dalam penggunaan media pembelajaran ditinjau dari aspek siswa. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Yang kedua, kurangnya intensif atau perhatian kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, materi yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik. Yang keempat, kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya dibawakan oleh Ningsi Saparani. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kendala dalam merancang media pembelajaran. Merencanakan dan mengembangkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran terkait dengan permasalahan, kendala yang dihadapi adalah berupa kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada di dalam kurikulum. Dengan kata lain, bahwa ada beberapa materi pembelajaran yang sulit untuk dicarikan dan dirancang medianya. Kesulitan dalam merancang media pembelajaran yang berbasis IT. Terkait dengan kesulitan ini, banyak guru terkendala jika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan IT. Baik, selanjutnya. Kemudian solusi dalam merancang media pembelajaran. Yang pertama, solusinya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga untuk menunjang keberhasilan belajar dalam diri siswa. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran yang mudah diakses. Dan yang keenam, menggunakan pembelajaran yang digunakan menarik dan dapat dijangkau oleh siswa. Selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab kepada perwakilan kelompok. Silakan untuk Baiklah, saya ulangi. Kepada perwakilan kelompok, silahkan bertanya dari kelompok 1. Kelompok 1, saya ingatkan, silakan bertanya, atau dari kelompok lain silakan bertanya.
Baik, saya ingatkan kembali kepada perwakilan-perwakilan kelompok untuk saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jika ingin bertanya, sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Nama saya Makfira dari kelompok 9. Saya ingin bertanya tentang fungsi media pelajaran. Poin kedua yaitu dapat melampaui batas ruang kelas, itu yang seperti apa? Dan selanjutnya berikan contoh media pembelajaran berdasarkan poin ini. Maksudnya contoh media pembelajaran seperti apa yang dapat melampaui batasan ruang kelas. Terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab moderator. Baik, jika ingin dijawab. Tadi kan Makfirah menanyakan tentang fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, yaitu ada di poin kedua, di mana media tersebut dapat melampaui batasan ruang kelas. Sebentar Azan, tunggu selesai dulu. Tunggu, Azan masih. Izin moderator. Ya, silahkan. Ini boleh sampaikan pertanyaan kah atau nunggu jawaban dulu dari Cindy? Dari Enu?
kelompok. Mungkin Sudah, langsung ditampung jawab. dulu ya untuk Selesai sudah jawabannya. azan di sini. Silahkan. Makfira, Ya, terdengar suara saya? Oke. Oke. Silakan. Gini ya, tadi kan Makfira bertanya tentang fungsi media di poin kedua yang kami sampaikan, yaitu dapat melampaui batasan dari ruang kelas itu sendiri. Maksudnya apa? Melampaui batasan dari ruang kelas itu. Yang dimaksud yaitu dalam pembelajaran, contoh di kelas. Ruang gerak dan ruang pengalaman siswa itu sangat terbatas. Yaitu siswa cuma bisa ngelihat itu saja. Paling pengetahuan yang didapat cuma dari guru ataupun dari buku pelajaran. Nah, melampaui batas ruang kelas di sini yaitu yang pertama, dalam pembelajaran adanya media pembelajaran itu sendiri untuk memvisualkan atau memberikan pengalaman lebih atau contoh visual dan audio kepada siswa. Contohnya ya, dalam pembelajaran IPS. Itu di situ di dalamnya ada yang namanya geografi. Nah, dalam pelajaran geografi itu sendiri kan ada jenis-jenis gunung, terus dataran tinggi, dataran rendah, gunung berapi, terus dan lain sebagainya. Nah, kan itu kan kalau misalnya dilihat di kelas kan atau di sekeliling kelas itu enggak ada gunung ataupun contohnya ada lagi yaitu gambar laut ataupun pantai. Tapi kalau misalnya kita gunakan media audiovisual ini, ruang gerak kelas yang maunya terbatas, yang cuman kelihatan itu aja, bisa ditampilkan melalui contoh video gunung ataupun video gambar kereta api yang tidak ada di Kalimantan kan. Kita kan tidak ada kereta api. Nah, itu bisa ditampilkan melalui media pembelajaran itu sendiri agar siswa itu tahu, oh ini loh yang namanya gunung berapi. Oh, rupanya gunung berapi itu ada ini. Terus oh ini yang namanya kereta api. Bentuknya seperti ini. Nah, siswa ini dari media pembelajaran yang ditampilkan guru melalui proyektor ataupun video pembelajaran, nah siswa ini tahu, mendapatkan pengalaman visual dan audio bahwa oh ini pengalaman baru, yaitu ini bentuk gunung berapi seperti ini, bentuk dari kereta api seperti ini. Hal yang belum pernah dilihat sebelumnya dapat ditampilkan di media pembelajaran itu sendiri. Nah, maka dari itu media pembelajaran ini dapat melampaui batasan ruang kelas yang terbatas, yang pengetahuannya cuma bisa ngelihat itu aja kalau di kelas. Tapi kan dengan adanya media, kita bisa menampilkan pengetahuan baru ataupun gambar-gambar baru kepada siswa yang tidak ada di dalam kelas itu sendiri, bisa ditampilkan melalui media. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi jawaban dari saudara Cindy. Bagaimana menurut Makfira? Gimana ya? Gitulah. Apakah bisa diterima atau dari teman kelompok saya mungkin mau menambahkan jawaban? Kepada Krismayanti dan Ayu Sandriani, saya persilahkan. Mungkin masih kurang jawaban dari Cindy dan akan ditambahkan oleh Krismayanti dan Ayu Sandriani. Krismayanti? Ya. Ya, silahkan ditambahkan jawaban dari saudara Cindy. Silahkan ditambahkan jawaban dari saudara Cindy. Bagaimana Makfira? Mungkin jawaban Cindy bisa diterima atau masih kurang?
Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Makfira dan saya persilakan kepada Batiar Filmnya untuk bertanya. Sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Batiar Filmnya, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya. Di dalam slide kan ada nih, dia bilang kesulitan dalam merancang media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, ini kan memang selalu menjadi permasalahan dalam pembelajaran, terutama selama daring nih kan. Banyak malah kita temui kasus-kasus di luar sana, guru-guru seperti berhenti mengajar, dalam artian bukan berhenti mengajar kayak mana, cuma tidak beri bahan ajar kepada anak-anak karena mereka masih kurangnya pengetahuan mengenai IT, mengenai media IT kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk suatu saat nanti misalnya bakalan terjadi apa-apa gitu dan mengharuskan IT, karena tidak bisa dipungkiri juga IT pasti akan berguna terus kalau sampai ke masa depan kayak gitu lah kan. Nah, contohnya nih, terus upaya apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu? Apakah cuma dengan berpautan sama YouTube aja kah, ngambil video orang gitu aja sudah cukup, atau kayak apa kayak gitu. Nah, kayak upaya apa sih yang bisa kita lakukan gitu, karena di dalam PPT ini kan bilangnya kan merancang media pembelajaran yang harus IT itu kan sulit kayak gitu. Nah, jadi upaya apa yang bisa dilakukan suatu saat misalnya mengharuskan pakai IT kayak gitu dan tidak terlalu berpegang pada media orang yang ada di YouTube kayak gitu lah. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Baik, saya bacakan kembali pertanyaannya. Inti dari pertanyaannya, upaya apa yang kita lakukan jika kita menjadi guru ke depannya untuk menciptakan media pembelajaran IT ini, Kak? Iya, Rani. Oke. Bagaimana dari kelompok pemateri, mau langsung dijawab aja atau moderator mau ditampung dulu? Kan tadi pertanyaan Mbak Silakan kepada Cindy. cukup kompleks, dimana untuk kondisi yang sekarang ini kan, ya kita bisa lihat sendiri bahwa dalam pembelajaran guru tuh bukan enggan untuk mengasih materi, tapi mereka sebenarnya mau ngasih materi kepada siswa, cuman terbatas dikarenakan ya pengetahuan teknologinya masih kurang. Berbicara masih kurang di sini mungkin ya eranya memang berbeda mungkin. Kalau misalnya kita ini kan kayak mahasiswa, ya saya yakin kalau misalnya kita jadi guru, kalau buat media pembelajaran untuk daring itu tidak terlalu sulit karena kita sudah dibiasakan untuk membuat video pembelajaran. Tetapi apakah untuk generasi kita sebelumnya macam guru-guru sekarang ini kesulitannya kan di situ pasti untuk menciptakan media pembelajaran daring. Tidak harus nyomot dari YouTube, ngambil video orang di-share, kan kita bisa create atau buat sendiri. Nah, solusinya yang kami tawarkan yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pelatihan ataupun pendampingan kepada guru untuk menciptakan media pembelajaran mandiri atau media pembelajaran sendiri. Contohnya membuat video pembelajaran. Nah, seperti yang kan kemarin beberapa hari yang lalu itu ada pelatihan pembuatan konten pembelajaran, yaitu penggunaan aplikasi berupa KineMaster dan lain sebagainya. Kan sempat ada yang dibuat HMJ. Itu kan bertujuan untuk mempermudah ataupun mengajarkan kepada guru ataupun mahasiswa cara ngedit video atau membuat konten pembelajaran itu sendiri. Walaupun hanya dasar-dasarnya yang diajarkan, tapi itu sudah cukup baik menurut saya. Karena hal yang diajarkan di situ sudah bisa membuat video pembelajaran
Walaupun nanti tinggal di kreativitasnya si pembuat ataupun si creating video itu sendiri mau diapakan videonya, apakah tambahkan animasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin hal yang solusinya yaitu biar guru-guru sekarang ini bisa menciptakan media pembelajaran sendiri tanpa harus nyomot dari YouTube, ya memang harus ada pelatihan untuk media pembelajaran digital itu sendiri. Entah itu berupa mikro konten ataupun lain sebagainya, itu harus dilakukan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Terus kalau untuk mahasiswa, untuk kita sendiri, itu kan solusi pertama tadi membuat pelatihan berbasis video, walaupun sudah pernah dibuat oleh HMJ kita, mungkin suatu saat kita bisa melakukan pelatihan itu sendiri khususnya untuk guru-guru, membuat pelatihan berbasis video ataupun media pembelajaran digital dalam bentuk bisa mikro konten ataupun pembelajaran full. Solusi kedua, ya kita sendiri yang membuat video pembelajaran itu sendiri, mempelajari ataupun kita buat pelatihan untuk mahasiswa, tapi kan sudah ada juga pelatihannya untuk video pembelajaran. Jadi harus lebih banyak untuk ikut pelatihan-pelatihan editing video ataupun media pembelajaran digital. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana? Siapa tahu teman saya ada yang mau nambahkan jawaban. Baiklah, mungkin itu tadi jawaban dari Cindy, dan saya akan menambahkan sedikit jawaban. Sekarang ini yang saya sering lihat permasalahan itu seperti yang dikatakan Cindy tadi, banyak guru-guru sudah tua, kemudian guru-guru tersebut dalam media pembelajaran itu kurang seperti yang ada di sekolah dekat rumah saya ini. Nah, di situ siswanya banyak yang terbengkalai gitu kan. Nah, jadi solusi yang ditawarkan itu seperti pelatihan media pembelajaran. Kemudian saran saya jika kita nanti PPL ataupun KKN kan itu langsung turun ke sekolah. Nah, disitulah peran kita sebagai mahasiswa untuk mengajarkan guru-guru tersebut dalam menciptakan media pembelajaran agar mudah untuk siswa dan juga mudah untuk gurunya, seperti itu. Mungkin Mbak Tiarti bisa diterima jawabannya atau masih kurang? Baik, terima kasih Mbak Pemateri. Baik, terima kasih kepada Mbak Tiarti. Kemudian kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Baik, Nitriani, sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa? Ya, perkenalkan nama saya Metrani Mudi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya bagaimana bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan kreatif. Contoh penerapannya di sekolah seperti apa? Terima kasih. Oke, mantap. Baik, terima kasih kepada Metriani. Pertanyaannya bagaimana menciptakan pembelajaran kreatif dan efektif yang diciptakan di sekolah? Seperti itu? Contoh penerapannya di sekolah seperti apa? Gitu. Kepada kelompok izin moderator. pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Oke, cara menciptakan. Baik, silakan. Ini masuk Cindy. ke pembelajarannya kan materi yang kreatif. Ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan kreatif, dan contoh penerapannya di sekolah itu kayak mana? Di sini saya pernah lihat video pembelajaran, mungkin bisa jadi inspirasi kawan-kawan suatu saat untuk jadi guru ya. Yang pertama, media pembelajaran di sini itu tuh tidak harus dari
alat-alat ataupun lain sebagainya berupa video, kita bisa menciptakan media pembelajaran berupa alat peraga. Contoh ya, dalam pembelajaran, di awal pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya eh, literasi awal ataupun literasi. Kan sekarang ada tuh yang di misalnya awal pembelajaran tuh ada yang namanya literasi. Nah, di situ saya pernah lihat ada guru itu di awal pembelajaran dia menggunakan media berupa big book ataupun buku besar. Nah, di buku besar itu sendiri ada satu cerita dan guru itu membacakan cerita tersebut. Nah, cerita kan namanya big book itu kan ada cerita terus ada gambarnya besar begitu kan. Kayak storyboard begitu ataupun gambar berseri kan. Nah, di situ tuh menceritakan tentang seorang anak yang dia ini melakukan kegiatannya sehari-hari dan di akhir pokoknya cerita tersebut itu diceritakan oleh guru ke siswanya melalui media big book. Kemudian siswanya ini kan yang tadi mengamati, guru ini di akhir cerita, guru bertanya kepada siswanya, adik-adik yang kalian pahami dari cerita yang ibu bacakan apa? Terus pesan yang disampaikan dari cerita itu amanatnya apa kira-kira? Nah, di situ murid-murid bisa tahu atau siswa tuh bisa tahu. Oh, inilah Bu, tadi ceritanya menceritakan tentang si anak itu begini-begini. Nah, dan di akhir cerita ibunya ibunya mengajaknya untuk pulang karena sudah bermain sampai larut malam. Nah, amanatnya kan di situ bisa didapatkan bahwa saat bermain jangan sampai lupa waktu ataupun pulang cepat. Nah, itu kan di awal pembelajaran sudah ada medianya berupa big book. Dan itu bisa ditanamkan. Sangat bermanfaat karena menanamkan literasi awal kepada siswa. Terus setelah itu dalam pembelajaran, mungkin kawan-kawan sudah pernah tahu juga videonya. Dalam pembelajaran kan kita pernah lihat bahwa ada seorang guru yang menggunakan media pembelajaran berupa kotak yang di dalamnya ada beberapa benda. Dan itu untuk mengajarkan alat indera kan. Nah, di dalamnya itu ada berupa sapu tangan, terus ada permen, terus ada lampu dan lain sebagainya. Kemudian siswa itu suruh menganalisis benda itu. Dibagi beberapa kelompok, terus dibagikan medianya berupa kotak yang isinya ada beberapa media pembelajaran itu sendiri. Kemudian siswa ini menganalisis caranya dia mengetahui mendeskripsikan benda itu bagaimana caranya. Contoh, bonbon itu kan kalau misalnya kita deskripsikan media pembelajaran, kita deskripsikan kan kita tahu rasanya bonbon ataupun permen itu kan menggunakan lidah. Lidah itu kan dari indera pengecap ataupun perasa. Nah, itu sudah dapat satu indera. Terus yang kedua ada sapu tangan. Sapu tangan tuh halus. Ngerabanya kita pakai apa tangan? Di tangan ada kulit. Nah, kulit merupakan indera perasa. Itu dua. Terus yang ketiga ada peluit. Peluit itu apabila ditiup kita mendengarkannya pakai telinga. Telinga merupakan media pendengaran. Nah, dari media pembelajaran konkret tersebut siswa bisa belajar sesuatu ataupun mempelajari hal yang baru yang mereka sendiri sudah sebelumnya memang sudah tahu, cuman mereka kan tidak sadar kalau oh ini rupanya indera pendengaran itu telinga, terus indera peraba itu kulit, terus indera pengecap itu lidah, terus indera penglihatan menggunakan mata. Maka dari itu dari media pembelajaran konkret tersebut pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien karena siswa dari pengalaman kan, belajar dari pengalaman itu kalau misalnya dipraktekkan langsung itu kan lebih berkesan kepada siswa dan lebih diingat, jadi siswa bisa memahami materi yang diajarkan dengan baik. Nah, menurut saya seperti itu materi.
Oke, mungkin ada tambahan jawaban dari kelompok pemateri, saya persilahkan. Mungkin kepada Metriani dapat diterima atau belum paham? Ya, sudah terima kasih jawabannya Cindy. Terima kasih Metriani telah bertanya. Mungkin dari kelompok lain, saya persilakan untuk bertanya, sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa. Mohon izin bertanya moderator. Baik, silakan Eka. Perkenalkan, nama saya Andi Kolandari, saya perwakilan dari kelompok 9. Mohon izin bertanya, moderator, membahas tentang problematika mengenai media pembelajaran terkait guru dan siswa. Yang saya ingin tanyakan, kan problematika, kita lihat problematika yang ada di perbatasan sendiri mengenai guru dan media pembelajaran. Guru saat ini dituntut untuk kreatif membuat media pembelajaran, apalagi di masa pandemi saat ini. Namun, sarana dan prasarana, jaringan, dan lain sebagainya merupakan kendala, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, pada masa pandemi saat ini kan, guru-guru itu memiliki banyak masalah terkait media pembelajaran, banyak guru yang kurang dalam pembuatan media pembelajaran. Terus, situasi saat ini juga memaksa mereka untuk mengajar ke rumah-rumah. Akibat mereka nih ingin membuat video pembelajaran, namun seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini, khususnya perbatasan, memiliki jaringan. Nah, itulah kendala-kendala yang dapat dialami sama guru. Kemudian guru juga tidak mampu membuat video. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana sih solusi yang bisa dikasih gitu untuk guru-guru yang ada di perbatasan yang tidak memiliki media, khususnya guru yang mengajar ke rumah-rumah di masa pandemi saat ini. Karena untuk membuat media pembelajaran seperti video dan lain-lainnya mereka kesulitan. Mungkin kurangnya pengetahuan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Inti dari pertanyaan Eka yaitu bagaimana solusi untuk guru-guru yang mengajar di perbatasan. Mungkin seperti itu. Bagaimana Eka? Mungkin seperti itu pertanyaannya tadi. Iya. Oke. Baiklah, kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab. Baik, silakan Cindy untuk menjawab pertanyaan. Pembelajaran daring ini kan memang banyak sih, tidak cuma di perbatasan, khususnya di Tarakan sendiri memang banyak problematikanya seperti yang dikatakan Andi Eka tadi. Jaringannya bermasalah sehingga menuntut guru untuk mengajar dari rumah ke rumah. Tidak cuma di Tarakan pun juga banyak yang seperti itu. Contoh ya, kan tidak semua orang tua murid itu mempunyai smartphone ataupun gadget. Nah, terus kalau misalnya satu rumah ada 5 anak yang sekolah, bagaimana caranya siswa tersebut belajar dalam satu waktu? Kalau misalnya masuknya sama-sama jam 7 belajarnya, kan dalam pembelajaran daring kan seperti itu. Belum lagi dari kondisi paket data Kemendikbud yang terbatas. Terbatas di sini maksudnya apa? Cuman bisa akses YouTube dan WhatsApp dan Google Classroom atau platform lain. Solusi yang
Mungkin ini bukan solusi, termasuk sharing ya kita bersama. Suatu saat apabila kita dihadapkan kepada kondisi yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau dari saya sendiri, yang pertama, dihitung dulu. Di kelas ini kira-kira siswa yang ada gadget atau siswa yang ada HP dan paket data, itu ada berapa siswa, terus berapa siswa yang tidak ada HP dan paket datanya. Sehingga guru ini kalau misalnya menggunakan media pembelajaran tersebut, tidak harus datang ke rumah siswa tersebut. Tetapi bagaimana jika di perbatasan yang jaringannya yang terkadang susah? Mungkin ada satu hal yang saya tawarkan, bukan ditawarkan sih, sharing, kerjasama dengan dinas terkait. Aspirasikan bahwa kita sebagai pendidik nih membutuhkan ini loh, media ini. Contoh kan, kalau misalnya dalam pembelajaran tuh, kalau misalnya modul pembelajaran yang mudah dipahami siswa, kita buat modul. Tapi kita sendiri terbatas sarana prasarana. Contoh printer di sekolah cuman satu ataupun kertasnya kurang. Kan itu kita bisa, modulnya bisa jadi media ya. Kan kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait ataupun aspirasikan ke kepala sekolah. Mungkin nanti kepala sekolah bisa langsung aspirasikan ataupun meminta ke dinas untuk ada tambahan sarana dan prasarana untuk media pembelajaran kita berupa modul contohnya. Kalau misalnya nanti jaringan internetnya jelek. Terus yang kedua, kita lihat dari perkembangan pandemi itu sendiri. Kalau memang resikonya tidak terlalu banyak yang terjangkit di daerahnya, kita bisa melakukan memanggil siswa. Contoh kalau misalnya satu kelas tuh maksimal kan contohnya 20 ataupun 25 siswa. Kita bisa manggil per hari itu, kita panggil 5 siswa. Jadi kan bisa ada social distancing di situ. Itu bisa juga kita teaching atau kita ajar di sekolah. Jadi guru tuh tidak harus datang ke sekolah, datang dari rumah ke rumah. Kan bisa siswanya dipanggil satu persatu datang ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Mungkin itu yang saya pikirkan untuk solusinya. Siapa tahu kawan-kawan yang lain ada yang ingin nambahkan. Yang pertama yaitu kerjasama sama dinas terkait untuk penciptaan modul yang mudah dipahami siswa. Terus yang kedua, memanggil beberapa siswa, mulai dari 5 siswa ataupun 3 siswa untuk datang ke sekolah, diajari satu persatu. Kalau itu solusi yang saya tawarkan sih. Tapi tidak lupa tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan juga kalau manggil siswa ke sekolah. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, mungkin itu tadi adalah jawaban dari Saudara Cindy. Mungkin dari anggota pemateri yang lain bisa ditambahkan jawabannya. Oke, baiklah. Saya akan mencoba menambahkan jawaban sedikit terkait solusi untuk guru-guru yang mengajar di perbatasan. Nah, ya itu yang kita ketahui mungkin kebanyakan anak perbatasan itu sudah ada smartphone atau Android. Nah, dan juga selain membuat modul, guru juga dapat membuat atau membentuk kelompok-kelompok belajar agar siswa itu mudah untuk menerima pembelajaran. Kemudian mungkin saat guru sudah membuat video pembelajaran, video itu bisa dikirimkan kepada siswa dengan guru ke rumah siswa tersebut untuk mengirimkan video tersebut untuk mungkin videonya untuk pembelajaran 1 minggu ke depan seperti itu. Dan juga
Dengan video pembelajaran inilah dan kelompok belajar dan modul tadi seperti itu dapat membantu siswa untuk menerima pembelajaran agar siswa di perbatasan itu tidak tertinggal. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Eka, mungkin jawabannya bisa diterima atau masih kurang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Eka telah bertanya dan saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Sebutkan nama dan berasal dari kelompok berapa. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya selaku moderator memberi kesimpulan, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang relatif diperkuat. Jika dikaitkan dengan media, sangat berpengaruh, apalagi untuk pendidikan. Pentingnya media, pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya dapat mengatasi keterbatasan, pengalaman yang dimiliki siswa dan dapat melampaui ruang kelas. Menanamkan konsep dasar yang realistis dan konkret, serta jenis media pembelajaran itu seperti media visual, audio, serta audiovisual. Prinsip dan kriteria media pembelajaran sesuai dengan tujuan dan bahan ajar, sesuai dengan kemampuan guru, serta sesuai dengan situasi dan kondisi, dan dapat dijangkau oleh guru dan siswa. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada penanggung jawab mata kuliah, kepada Asma, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Tadi ada yang Ibu tanya. Tadi ada Ibu tanya di grup tuh, yang mau ikut pengabdian sampai selesai MK, sampai Jabdol MK begitu. Kalian yang mau ikut pengabdian yang seperti Ibu jelaskan kemarin, nanti kalian ada yang membantu